Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Higher Supply. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miratus Solihah dari mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kelas akuntansi A semester 1. Penawaran atau supply. Penawaran adalah sejumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual kepada masyarakat dengan tingkat harga selama periode tertentu. Penawaran dibedakan atas dua, penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu yaitu penawaran dari penjual perseorangan akan suatu barang di pasar. Sedangkan penawaran pasar yaitu penawaran dari semua penjual yang ada di pasar suatu barang. Menurut Sadono Sukirno, faktor yang mempengaruhi penawaran ada 5. Yang A, harga barang itu sendiri. Besar kecilnya perubahan penawaran ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Di saat harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat. Begitu pula sebaliknya. Yang B, harga barang-barang lain. Yang dimaksud harga barang lain di sini adalah barang pengganti. Apabila barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti halnya harga daging sapi di pasar meningkat menyebabkan harga barang pengganti lainnya seperti daging ayam dan telur yang memiliki harga lebih rendah sehingga penjual lebih banyak menjual daging ayam dan telur. Yang C, biaya produksi. Apabila biaya produksi naik, maka harga barang akan ikut naik sehingga penawaran akan menurun. Hal ini karena produsen tidak mau mengalami kerugian. Yang D, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Di sini sudah jelas bahwa tujuan operasi perusahaan adalah memperoleh laba sebanyak mungkin. Yang E, tingkat teknologi yang digunakan. Teknologi yang maju dan berkembang akan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan lain sebagainya. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, jika semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Jadi, jika harga barang atau jasa meningkat, kuantitas yang ditawarkan juga meningkat. Begitu pula sebaliknya. Hukum penawaran ini berlaku apabila faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus. Kurva penawaran. Menurut Sadono Sukirno, kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Skedul dan kurva penawaran. Misal, ketika harga es krim seharga 4.000, maka penjualannya sebanyak 20 porsi. Sedangkan ketika harga es krim itu naik menjadi 6.000, maka penjualannya juga ikut naik menjadi 40 porsi. Kurva bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, dengan demikian kurva ini memiliki slope positif, yang artinya jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga barang. Ketika harga barang naik, maka jumlah barang juga ikut naik. Pergeseran kurva penawaran dapat dilihat dari gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pergeseran kurva penawaran dari S menjadi S1, menyebabkan jumlah yang ditawarkan bertambah dari Q menjadi Q2, walaupun harga tetap sebesar P. Keadaan ini ditunjukkan oleh titik A1, pergeseran S menjadi S2, yang menggambarkan pengurangan penawaran. Sebagai akibat dari pergeseran tersebut, seperti yang ditunjukkan pada titik A2, harga P sekarang hanya sebanyak Q3. Harga P sebanyak Q3 yang ditawarkan para penjual, yang berbanding
dengan sebanyak Q sebelum ia bergeser. Perubahan harga mengakibatkan pergerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Keseimbangan harga atau equilibrium. Sadono Sukirno mengatakan, keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara untuk menunjukkan keadaan keseimbangan, yaitu yang pertama, menunjukkan keseimbangan menggunakan angka. Yang kedua, menggunakan keseimbangan secara grafik. Yang ketiga, menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Menentukan keseimbangan menggunakan angka. Di dalam tabel tersebut, ketika harga 5.000, jumlah permintaannya 10 unit, jumlah penawaran 50 unit, maka yang terjadi adalah kelebihan penawaran. Dan ketika harga 1.000 dengan permintaan 50 unit dan jumlah penawaran 10 unit, maka terjadinya kelebihan permintaan. Dan ketika harga 3.000 dengan jumlah permintaan 30 unit dan jumlah penawaran 30 unit, maka di situ terjadinya keseimbangan atau equilibrium. Yang B, menentukan keseimbangan secara grafik. Pada harga 1.000 di kurva S berada di kanan D. Di sini berarti penawaran melebihi permintaan sehingga harga akan turun. Dan ketika harga 5.000 di kurva D berada di kiri kurva S. Di sini berarti permintaan melebihi penawaran yang menyebabkan harga naik. Nah, pada harga 3.000, maka di situ kurva S dan D saling berpotongan pada titik E. Disitulah letak equilibrium atau keseimbangan harga. Yang ketiga ada menentukan keadaan keseimbangan secara matematik, yaitu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Jadi kesimpulannya, ketika harga barang itu naik, maka kuantitas barang yang ditawarkan juga naik. Dan ketika harga itu turun, maka kuantitas barang juga ikut menurun. Ketika terjadinya higher supply, maka harga yang ditawarkan menjadi turun. Dan ketika terjadinya keseimbangan harga atau equilibrium, terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.